Dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Mari Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu ketika kami akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga bukan berdasarkan alam pikiran hamba-Mu yang berbicara, melainkan Ruach HaKodes sendiri yang berfirman bagi kami. Engkau urapi juga kami dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMasiah. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita merayakan perayaan Shavuot. Shavuot adalah satu di antara 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Saya akan membawakannya yang saya beri judul makna Shavuot atau arti dari Shavuot. Saya tidak membawa literatur di sini karena semua sudah saya aplikasikan di HP, di LCD. Tolong bisa dimatikan lampunya. Oke, baik saudara-saudara, saya akan memulai dari slide yang pertama, makna Shavuot, makna Hari Raya Pentakosta. Nah, ini huruf Ibraninya kalau kita ingin tahu ya. Kalau dibaca huruf per huruf bunyinya sin, bet, waw, ayin, waw, tau. Ini dibaca dari kanan ke kiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa Shavuot itu merupakan satu di antara 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk dirayakan oleh umat-umatnya. Dan semua itu mengarah kepada Yeshua HaMasiah. Kita lihat di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Kitab Injil Yohanan pasal 15 ayat yang ke-7 berbunyi, "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini kamu dapat memintanya dan hal itu akan terjadi padamu." Sebagaimana kita ketahui bahwa Yeshua itu wujudnya adalah tubuh ya. Tetapi dia katakan firman-Ku tinggal di dalam kamu, karena Yeshua itu adalah firman Elohim dan dia Elohim itu sendiri. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Di sana dikatakan pada awalnya ada firman, dan firman yang ada itu bersama dengan Elohim, dan firman yang ada itu Elohim. Jadi ketika Yeshua yang adalah firman Elohim dan Elohim itu sendiri yang berada di dalam hati kita, artinya Yeshua ada di dalam hati kita. Karena itulah maka Shavuot itu merupakan satu di antara 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh yang mengarahnya kepada Yeshua HaMasiah, yaitu untuk mengingat turunnya Ruach HaKodes di loteng Yerusalem. Sebagaimana kita ketahui di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di sana mengungkapkan tentang suatu kejadian nyata, bukan cerita atau legenda, tetapi kisah nyata. Di sana berbunyi, "Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata, mereka semua terus berada bersama-sama.
Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi oleh Ruach HaKodes dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang ruah atau roh itu terus-menerus memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Dan ketika itu, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan dibingungkan karena mereka terus mendengar setiap orang sedang berbicara dalam dialek mereka sendiri. Dan mereka semuanya takjub dan kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain, "Lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semuanya adalah orang-orang Galil atau orang-orang Galilea? Dan bagaimana mungkin kita mendengarnya masing-masing dalam dialek kita sendiri yang dengannya kita telah dilahirkan? Partia dan Media dan Elam dan orang-orang yang berdiam di Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan juga Pamfilia, Mitsraim atau Mesir dan bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan mereka yang berkunjung dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun para proselit, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah ini kita melihat bagaimana ketika murid-murid pada saat itu kebanyakan orang-orang dari Galil, dari Galilea, yang ada pada ayat yang ke-7 dari Kisah Rasul pasal yang kedua tadi. Di sana kita ketahui bahwa orang-orang Galil atau orang-orang Galilea adalah orang-orang sederhana. Mereka adalah kebanyakan para nelayan yang tidak sekolah tinggi. Nah, ketika mereka sedang merayakan Shavuot atau perayaan hari raya Pentakosta, di sana dikatakan bahwa orang-orang Galil itu bisa berbicara dalam bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mitsraim, Libya, Kirene, Roma, maupun orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena orang-orang Galil itu tidak pernah pergi jauh. Mereka tidak pernah belajar bahasa. Sementara kalau kita melihat pada ayat yang ke-9, di sana ada orang-orang Yahudi yang datang dari Partia, Media, Elam dan sebagainya tadi. Mereka pulang ke Yerusalem, mereka merayakan perayaan Pentakosta. Jadi kalau saya umpamakan saja, misalkan saudara yang ada di sini, saudara adalah orang-orang sederhana yang tidak pernah belajar bahasa asing. Kemudian ada orang Ambarawa yang sudah menetap di Perancis, yang sudah menetap di Jerman, yang sudah menetap di Belanda, yang sudah menetap di Amerika. Mereka tentu punya bahasa masing-masing. Nah, ketika Ruach HaKodes turun menguasai mereka, maka orang-orang yang dari Jerman dan sebagainya ini bingung. Kenapa? Karena saudara yang ada di sini yang tidak pernah belajar bahasa asing, tiba-tiba menyampaikan kemuliaan bagi Elohim menggunakan logat mereka,
Mereka adalah orang-orang Ambarawa yang sudah tidak bisa berbicara bahasa Jawa karena mereka sudah lama tinggal di luar negeri. Tetapi orang-orang yang dari luar negeri itu kebingungan karena orang-orang Ambarawa bisa berbicara bahasa mereka, bukan hanya bahasanya, tetapi juga logatnya mereka mampu. Nah, ini merupakan suatu kejadian yang luar biasa karena orang-orang Galil adalah orang-orang sederhana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kejadian yang terjadi di loteng Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mereka merayakan perayaan Shavuot. Nah, ketika mereka merayakan perayaan Shavuot dalam kitab Tanakh, yaitu Perjanjian Lama, mereka merayakan untuk mengingat turunnya Torah 10 perintah Elohim. Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, dan dia memberikan kepada Mose setelah dia berhenti berbicara kepadanya di Gunung Sinai, kedua loh kesaksian, loh-loh batu yang ditulis dengan jari Elohim. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat Mose membawa bangsa Israel, bangsa pilihan Elohim ini keluar dari Mitsraim, dari Mesir, dari negeri perbudakan, mereka di dalam perjalanan itu melihat satu kenyataan bagaimana Mose diundang oleh Yahweh untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, ketika Mose berjumpa dengan Bapa Yahweh di Gunung Sinai, maka Bapa Yahweh memberikan 10 perintah Elohim. Ya, saya tidak akan membahas satu persatu karena itu cukup panjang dan di dalam khotbah-khotbah saya terdahulu sudah ada. Tetapi kejadian itulah yang diingat. Perlu saudara ketahui bahwa perjalanan Mose untuk menerima 10 perintah Elohim ini tidak gampang. Saya sendiri pernah naik ke Gunung Sinai di Israel. Kalau saya waktu itu dari pangkalan onta, terminal onta di bawah, itu harus naik onta sepanjang 5 km itu mendaki gunung. Nanti setelah itu di atas ada terminal onta lagi. Nah, di situ saya turun, kemudian jalan kaki, dan itu dimulai pada pukul 2 dini hari karena melewati jurang yang curam supaya tidak takut melewati jurang dan sekaligus menghindari rasa panas yang luar biasa. Nah, saudara bisa perhatikan setelah sampai di pangkalan onta di atas masih harus jalan kaki lagi 2 km sampai di puncak. Dan kalau saudara yang pernah pergi ke Gunung Sinai, saudara melihat di sana ada 2 tempat ibadah, satu masjid, satunya gereja. Nah, yang mana tempat di mana Bapak Yahweh pernah berbicara kepada Mose, saya tidak tahu dengan pastinya. Disitulah Mose menerima 10 hukum perintah Elohim. Dan itu tertulis di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18 tadi. Jadi ini satu perjuangan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah ini, di mana di dalam perayaan Shavuot, kita mengingat turunnya Ruach HaKodes di loteng Yerusalem, sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-11, sementara di dalam kitab Tanakh, kita mengingat turunnya Torah atau 10 perintah Elohim yang tertulis di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18 tadi, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah nyata ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak boleh dipisahkan. Ya, karena kitab sucinya pun yang kita miliki itu tidak perjanjian lama sendiri, perjanjian baru sendiri, tetapi menjadi satu. Dan sesungguhnya istilah perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak pernah ada. Itu dibuat oleh bapak-bapak gereja pada saat ada konsili Nikea,
supaya kita tahu bagaimana perjanjian baru itu diawali ketika Yeshua ada di atas muka bumi ini. Jadi istilah itu tidak pernah ada, karena itu antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak boleh dipisahkan. Ini ada benang merah yang tidak boleh putus. Itu yang pertama. Walaupun saya melihat ada gereja yang memisahkan ini, ya, kalau kita hanya berpikir kitab suci itu hanya perjanjian lama, kita termasuk proselis. Proselit itu adalah orang-orang goyim yang mengikuti agama Yudaisme, agamanya orang Yahudi. Itu hanya mengakui sampai ke perjanjian lama. Itu pun di dalam kitab terakhir tidak ditulis kitab Maleaki, tetapi kitab 1-2 Tawarikh. Dan ada juga orang yang hanya berpikir perjanjian lama sudah tidak berlaku, sekarang hanya perjanjian baru saja. Ini tidak sesuai dengan kitab suci, karena antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak boleh terpisahkan. Pelajaran yang kedua, perjanjian lama yang identik dengan Torah dan perjanjian baru yang identik dengan kasih karunia juga tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh terpisahkan, saudara-saudara. Kenapa? Saya juga sudah pernah mengkhotbahkan hal ini, bahwa di dalam perjanjian lama yang identik dengan Torah ada kasih karunia, dan di dalam perjanjian baru yang identik dengan kasih karunia juga ada Torah. Salah satu contoh di dalam perjanjian lama yang identik dengan Torah itu ada kasih karunia. Bapa Yahweh pernah berbicara kepada Yonah bahwa dia akan membinasakan penduduk Niniwe. Oleh karena itulah maka Bapa Yahweh memberitahu kepada penduduk Niniwe supaya mereka bertobat. Ya, itu hukum atau Torahnya. Bagaimana Yahweh sudah mengatakan bahwa akan membinasakan penduduk Niniwe. Itu pun tidak langsung membinasakan, tetapi diberitahu terlebih dahulu, diingatkan, ya. Jadi Bapa Yahweh itu bukan pribadi yang kejam. Kalau kita melihat bagaimana Uzza mengulurkan tangannya ketika tabut Elohim tergelincir, kemudian Uzza mau menolong karena tabut Elohim ada di dalam kereta pedati yang dibawa oleh rombongannya Daud dari Baali Yehuda menuju ke Yerusalem, maka Uzza mati. Kenapa? Karena Uzza melanggar firman bahwa tabut Elohim itu tidak boleh disentuh oleh orang yang bukan imam. Uzza bukan imam. Dan itu pun merupakan satu pelanggaran dari Daud, di mana tabut Elohim itu tidak harus ditaruh di atas pedati untuk dibawa pergi. Tetapi karena tabut Elohim itu seharusnya diusung, ya, digotong. Tetapi Daud mau enaknya saja. Jadi ketika Bapa Yahweh memperingatkan kepada penduduk Niniwe, itu merupakan kasih karunia bagi hukumnya, yaitu bagi Torah. Torah itu artinya hukum atau pengajaran. Kemudian kita melihat kisah tersebut, saudara-saudara, bagaimana penduduk Niniwe ini ketika mendengar firman dari Yonah, mereka bertobat, maka Yahweh mencabut ucapannya sendiri yang akan membinasakan penduduk Niniwe. Nah, ini sebagai bukti bahwa pada Torah itu ada kasih karunia. Demikian pun di dalam perjanjian baru yang seringkali identik dengan hanya kasih karunia, itu juga ada Torahnya. Salah satu contoh, coba kita membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Di sana berbunyi, oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Kalau saudara membaca kitab suci, terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, maka ayat ini titik sampai di sini, kemudian beralih kepada ayat yang kedua. Tetapi kalau membaca berdasarkan Brit Kadasa atau perjanjian baru dalam bahasa Ibrani,
maka itu masih koma. Jadi bunyi yang sesungguhnya, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara, dari kalimat ini, kalau saya sampaikan kalimat yang pertama, coba saudara tebak kira-kira ini termasuk kasih karunia atau Torah. Bunyinya begini, karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Itu termasuk Torah atau kasih karunia? Torah atau kasih karunia? Ya, itu termasuk kasih karunia. Artinya ketika kita menerima Yeshua Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Itu merupakan kasih karunia. Tetapi ayatnya tidak titik sampai di situ. Itu masih koma. Itu kasih karunia. Lalu Torahnya di mana? Torahnya atau hukumnya pada kelanjutan ayatnya yang mengatakan yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Artinya walaupun kita sudah menerima Yeshua Hamasya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak cukup sampai seperti itu kemudian kita hidup mau seenak-enaknya sendiri. Tidak bisa, saudara-saudara. Kita harus hidup menurut keinginan roh, bukan keinginan daging. Jadi kalau ada orang yang berpikir, pokoknya percaya Yeshua Hamasya pasti selamat, itu masih koma. Kalau cuman percaya kita masuk gereja pasti selamat, kok enak amat, saudara-saudara. Karena itulah di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ayat ini saja sudah membuat kita semakin paham, siapa sih yang memanggil Yeshua itu Tuhan? Tidak lain adalah umat Nasrani. Itu tidak cukup. Ya, dikatakan bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini Torahnya, ini hukumnya, ini ajarannya. Jadi bukan hanya beriman cukup, tidak ada itu saudara-saudara. Itu ajaran yang ngawur, memotong firman. Jadi pelajaran dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang tidak terpisahkan tadi, di mana Perjanjian Lama identik dengan Torah dan Perjanjian Baru identik dengan kasih karunia, tidak boleh dipisahkan. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan Tuhan di dalam Perjanjian Baru itu sama, yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Hamasya. Saya sudah pernah mengkhotbahkan di mana di dalam kitab Perjanjian Lama juga ada Yeshua. Saya sudah menyampaikan dalam Yeshua dalam kitab Kejadian, Yeshua dalam kitab Mazmur, Yeshua dalam kitab Rut, Yeshua dalam kitab Amsal, dan semua kitab Yeshua ada di sana. Karena memang Tuhan di Perjanjian Lama dan Tuhan di Perjanjian Baru itu pribadi yang sama, yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Hamasya. Ada orang yang berpikir, bahkan umat Nasrani, pendeta sekalipun, mereka berpendapat bahwa Perjanjian Lama itu adalah Yahweh yang kejam, Yahweh yang menghukum, sedangkan Perjanjian Baru itu Yeshua Hamasya yang dulu dikenal dengan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih. Ini satu kekeliruan besar, saudara-saudara. Ya, saya juga sudah pernah menyampaikan hal ini, nanti bisa saudara surfing di internet, di channel saya, Yakub Sulistyo, maka saudara akan menemukan ada banyak hal tentang masalah ini. Bahwa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu Tuhannya sama, yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Hamasya. Saya tidak akan berlama-lama di sini, karena masih banyak hal yang bisa saya bahas tentang masalah Shavuot ini. Pelajaran yang keempat, bahwa Ruach HaKodes itu manifestasi penyertaan Elohim pada manusia.
Itulah sebabnya kalau orang berkata perjanjian lama sekarang sudah tidak berlaku. Sekarang yang berlaku adalah perjanjian baru zaman Yeshua HaMashiach. Itu pun keliru karena Yeshua sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini. Yeshua sudah mati, dia bangkit dan naik ke Samayim. Dia kembali ke sorga. Lalu yang ada di atas muka bumi itu apa? Tidak lain adalah Ruach HaKodes. Dan itu merupakan manifestasi penyertaan Elohim kepada manusia. Itulah sebabnya maka Ruach HaKodes itu disebut Immanuel. Immanuel itu bukan Elohim beserta kita, apalagi Allah beserta kita. Itu satu kekeliruan, saudara-saudara. Immanuel itu dari kata imuna, anaknu Elohim. Imuna itu di dalam, anaknu itu kita, Elohim itu Tuhan. Jadi Tuhan di dalam kita. Nah, Ruach HaKodes itulah yang membimbing kehidupan kita. Ketika kita sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach, beriman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Ruach HaKodes menyertai kita. Dia diam di dalam hati kita untuk memberi nasihat, memberi pemahaman supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu hal yang keempat. Yang kelima, perjanjian lama itu firman di dua loh batu, sedangkan di perjanjian baru firman di loh hati manusia. Jadi kalau yang perjanjian lama itu firman dalam wujud benda yang ada di atas muka bumi ini, kalau yang sekarang firman yang ada di dalam hati manusia. Karena itu tadi di awal saya katakan bahwa kalau Yeshua tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, ya, yang ada di dalam kitab apa tadi? Yohanan, ya. Maka itulah yang disebut dengan Shavuot, yang berdiam di dalam hati kita, Ruach HaKodes. Nah, kemudian yang keenam, saudara-saudara. Yang keenam, di perjanjian lama, ketika Torah turun, maka membawa sekitar 3.000 jiwa binasa. Kenapa 3.000 jiwa binasa? Kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, dan anak-anak Lewi melakukan seperti perkataan Mose, maka pada waktu itu tewaslah dari bangsa itu lebih kurang 3.000 orang. Lebih kurang 3.000 orang mati. Kenapa? Karena sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana ketika Mose naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel di bawah tidak ada yang memimpin. Kitab Amsal katakan, kalau tidak ada yang memimpin, maka liarlah rakyat. Karena itulah maka mereka menuntut, bagaimana ini Mose yang membawa kami keluar dari Mitsrayim, kok di tengah jalan ditinggal pergi. Kita juga tidak tahu kapan Mose turun, dan apakah Mose akan turun atau tidak. Karena itu kepada siapa kami menyembah? Akhirnya mereka mendesak kepada Harun untuk membuat patung lembu tuangan. Nah, ketika Mose yang sudah mendapatkan 2 loh batu yang ditulis oleh jari-jari Elohim itu mendengar bagaimana bangsa pilihannya menyembah kepada Baal, menyembah kepada patung lembu tuangan buatan pimpinan Harun, maka Bapak Yahweh marah dan pada saat itu 3.000 jiwa mati sia-sia. Itu di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, ketika Ruach HaKodes turun di loteng Yerusalem, kemudian mereka mulai memberitakan kebenaran, maka disebutkan sekitar 3.000 jiwa diselamatkan, saudara-saudara. Nah, itu bisa kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Di sana berbunyi, kemudian sesungguhnya mereka yang menyambut gembira perkataan itu, mereka dibaptiskan, dan pada hari itu kira-kira 3.000 jiwa telah ditambahkan. Jadi ini merupakan
satu link antara perjanjian lama dan perjanjian baru untuk mengingat bahwa Bapa Yahweh adalah Elohim yang tegas, yang tidak bisa dipermain-mainkan. Dia sangat benci ketika melihat bangsa pilihannya menyembah kepada Baal, kepada patung lembu tuangan. Sementara kita melihat bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi bangsa pilihannya. Ketika bangsa pilihannya bertobat, maka mereka mendapatkan keselamatan. Oleh karena itulah kitab suci mengajarkan kepada kita supaya kita harus berhati-hati di dalam mengiring kepada Elohim. Artinya kita tidak menurut mau-mau kita sendiri. Mungkin saudara berkata bahwa saya bersyukur saya tidak menyembah kepada Baal, saya tidak menyembah kepada patung lembu tuangan. Ya oke, tidak masalah, itu bagus. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melakukan hal-hal yang duniawi, itu sebetulnya sama dengan kita menyembah kepada Baal. Kita melihat di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Di sana dikatakan, oleh karena itu, matikanlah bagian-bagianmu atas keduniawian, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini yang Bapa Yahweh benci, ya. Jadi walaupun saudara sudah mengenal Bapa Yahweh, mengenal Yeshua HaMashiach, dan bahkan sudah mengakui Ruach HaKodes yang ada di dalam hati, tetapi kalau kita tidak mematikan hal-hal duniawi, seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat, dan keserakahan, walaupun saudara secara fisik tidak menyembah kepada patung lembu tuangan, tetapi di hadapan Bapa Yahweh itu sama dengan saudara menyembah kepada patung lembu tuangan. Jadi sekali lagi untuk menerima jaminan kepastian keselamatan tidak hanya cukup kita beriman kepada Yeshua HaMashiach atau beriman kepada Bapa Yahweh, tetapi kita harus melakukan firman-Nya. Bagaimana kita bisa melakukan firman-Nya? Jika firman Yeshua HaMashiach tinggal di dalam hati kita dan kita tinggal di dalam Dia, maka jaminan kepastian keselamatan itu akan kita dapatkan. Itu hal yang keenam, saudara-saudara. Yang ketujuh, makna daripada Shavuot adalah dipulihkannya nama Elohim oleh suku-suku bangsa. Kalau kita melihat lagi tadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, coba kita membuka lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan Partia dan Media dan Elam dan orang-orang yang berdiam di Mesopotamia, Yudea dan juga Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan juga Pamfilia, Mitsraim dan bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan mereka yang berkunjung dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun para proselit. Proselit ini adalah orang-orang Goyim atau selain orang Yahudi yang mengikut agama Yahudi atau Yudaisme. Ayat 11, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Nah, saudara perhatikan di sini, pada ayat yang ke-11 ada orang-orang Arab. Nah, orang-orang yang belum mau menerima Yahweh sebagai Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang menghendaki untuk namanya dipulihkan, mereka berpikir bahwa orang-orang yang ada pada saat itu dari berbagai suku bangsa, mereka itu menyebutnya Allah karena ada orang Arab. Nah, saya ingin memberitahu saudara-saudara bahwa nama Tuhan itu terbukti dipulihkan. Saya punya kitab suci Kristen Arab. Ini kitabnya, saudara bisa melihat. Nah, di sini saudara-saudara, di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang kedua, di sana nama Yahweh ada.
kita akan mendengar suara dari saudara saya, Paulus Sahril Komar. Beliau adalah suami dari Bu Lili dan ayah dari Gift Merely yang akan membacakan bagi saya, karena beliau adalah penerjemah bahasa Arab. Kita dengarkan bersama-sama, saudara-saudara. Yeremia pasal 33 ayat 2 atau Sifru Irmia Salis wa Salasin al-ayatus saniyah. Bunyinya, hakaza qala ar-rabbu sani'uha ar-rabbu musawwiruha liyusabbitaha yahwahu ismuhu. Nah, jelaskan di sana bahwa nama Yahweh itu ada. Artinya orang-orang Arab itu juga menyebut Yahweh. Mereka menyebutnya dengan Yahwah. Kenapa? Karena orang Arab tidak mengenal vokal E. Jadi kalau mereka mengatakan Yahweh, mereka ngomongnya Yahwah. Karena tidak mengenal vokal E. Seperti kalau orang-orang Chinese yang ada di Indonesia yang datang dari negara China, mereka tidak bisa mengatakan R, mereka mengatakannya L. Misalkan pergi, mereka bilangnya pelgi gitu. Kira-kira seperti itu, saudara ya. Dan perlu saudara ketahui bahwa kalau orang-orang yang anti dengan nama Yahweh mengatakan, tuh orang Kristen Arab juga menggunakan Allah. Saya katakan ya, 100% benar. Bukan hanya 100%, bahkan saya katakan 1.000.000% benar. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa orang Kristen Arab, kitabnya ada Allahnya, itu karena pengaruh agama suku. Ya, suku Quraisy. Kemudian pada saat penerjemahan, karena kitab suci berbahasa Arab milik Nasrani Arab ini bukan kitab asli, tetapi kitab terjemahan. Di dalam kitab asli tidak ada, saudara-saudara, apalagi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani pun tidak ada, dalam bahasa Inggris pun tidak ada. Tapi kalau di Indonesia, orang Kristen yang ngotot nama Allah harus ada. Ini tidak sesuai dengan kebenaran firman. Bisa saja seperti yang terjadi di dalam firman Tuhan karena mereka sudah betah membelakangi Tuhan, saudara-saudara. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Hosea 11 ayat yang ke-7. Di sana berbunyi, dan umatku betah untuk berpaling dariku, mereka berseru kepada yang maha tinggi, namun tidak sungguh-sungguh hendak meninggikan dia. Apa susahnya mengganti nama Allah menjadi sebutan yang lain, yaitu Tuhan misalkan. Kalau orang Kristen di Indonesia mengatakan, loh Allah yang saya maksud itu kan hanya sebutan. Kenapa tidak menggunakan sebutan yang lain saja? Seolah-olah takut kehilangan Allah. Ini karena sudah terlalu betah, saudara-saudara. Sementara Kristen Arab saat ini itu sedang terjadi restorasi. Jadi jangan salah. Kalau pendeta-pendeta di Indonesia mengatakan bahwa Kristen Arab menggunakan Allah, oke. Tetapi sekarang sudah dipulihkan, kalau mereka menemukan alif lam lam ha, mereka mengganti menjadi Ar-Rabbu. Hal itu karena saya pernah berjumpa dengan seorang Kristen Arab di Lebanon yang ikut dalam Jonathan David School of Prophet di Muar, Malaysia. Pada saat itu saya lupa tahun berapa, kalau tidak salah tahun 2004, ketika saya ikut Jonathan David School of Prophet di Muar, Malaysia. Saat itu saya diminta untuk bersaksi, saya bersaksi dan saya mengatakan bahwa saya pelayanannya dihancurkan oleh orang-orang Kristen di Indonesia ketika saya memulihkan nama Yahweh. Nah, setelah saya selesai bersaksi, ada seorang yang mendatangi saya dan dia berkata, kenapa Anda baru tahu siapa Allah itu? Kemudian saya tanya, Anda siapa dan dari mana? Kemudian dia katakan, saya adalah Kristen Arab dari Lebanon. Ya, saya pertanyaan pertama adalah, bahasamu apa? Dia bilang, kami berbahasa Arab. Lalu saya tanya lagi,
bagaimana dengan kitab sucimu? Nah, dia katakan memang di dalam kitab suci kami ada kata Allah, tetapi nama Allah sekarang ini sedang direstorasi oleh orang-orang yang sudah diubah oleh pembaruan Ruach HaKodes, sehingga ketika mereka menemukan kata Allah, mereka ganti menjadi Ar-Rabbu. Dan mereka tahu siapa Allah itu sesungguhnya. Makanya dia tanya, kenapa Anda baru tahu? Dia tanya kepada saya. Nah, hal yang berikut adalah, kalau orang Kristen Arab menggunakan nama Yahweh dan mereka menyebutnya Yahwah, kenapa para pendeta di Indonesia tidak pernah mengatakan bahwa orang Kristen Arab juga mengenal Yahweh dengan sebutan Yahwah? Ini kan tidak fair, saudara-saudara, ya. Dan sekaligus saya akan buktikan bahwa Allah itu adalah nama, bukan sebutan. Nah, saudara lihat di capture ini. Ini adalah bukti bahwa nama Tuhan itu dibolehkan karena Allah itu adalah nama sesembahannya umat Islam yang harus kita hormati dan kita kembalikan kepada yang berhak. Umat Nasrani tidak punya Allah. Yang dipunyai oleh umat Nasrani adalah Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Di dalam surat Al-Baqarah pasal yang kedua, ayat yang ke-1 di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ diterjemahkannya in the name of Allah, most gracious, most merciful. Ini adalah Al-Quran milik saya yang saya beli ketika saya ada di Australia. Ketika diundang untuk memberikan seminar tentang nama Yahweh, saya setelah ada waktu, saya jalan-jalan di bawah jembatan layang di sana, ada orang jualan pasar tumpah begitu ya. Ada pasar tumpah, saya datang ke sana dan di sana ada orang yang jual Al-Quran dalam bahasa Inggris. Kemudian saya membelinya. Kemudian saudara perhatikan ayat yang kedua di sana, this is the book and it is guidance sure without doubt to those who fear Allah, tidak to those who fear God, bukan, tetapi tetap Allah. Kenapa? Karena Allah itu nama diri yang tidak bisa diubah-ubah. Nah, ini adalah Al-Quran dalam bahasa Belanda. Saudara perhatikan di sana, di dalam bahasa Belanda dikatakan inam van Allah, bukan inam van God. Jadi kembali terbukti bahwa Allah itu adalah nama yang tidak seharusnya ada di dalam kitab sucinya umat Nasrani. Dan ini hanya bisa terjadi ketika umat Nasrani sudah menerima pembaruan oleh Ruach HaKodes. Kalau enggak sangat sulit, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka berpikir Allah itu tidak harus hilang. Padahal umat Nasrani tidak punya Allah. Ya, itu nama sesembahan lain, jangan digabung-gabungkan. Terkadang orang berpikir bahwa kalau menggunakan Allah berarti supaya antara kita dengan umat Islam bisa berdamai. Tidak bisa, sumbernya saja berbeda. Yang satu sumbernya ke Ibrani, yang satu sumbernya ke Arab. Ini jelas berbeda. Lebih baik kita berbeda sama sekali, kita berjalan di relnya masing-masing sehingga tidak terjadi benturan horizontal, ya. Kemudian Safuat yang dari hurufnya sin, bet, waw, ayin, waw, tau itu 50 hari setelah hari raya buah sulung. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari raya buah sulung pada hari Minggu tanggal 4 April tahun 2021. Nah, sekarang coba saudara perhatikan, kalau sekarang kita merayakan Safuat hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, apakah itu ada 50 hari? Belum ada, saudara-saudara. Itu baru 43 hari kira-kira. Tetapi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat merayakan hari raya buah sulung, yang dirayakan adalah harinya, bukan tanggalnya. Kalau Yom Habikurim yang sesungguhnya adalah tanggalnya, yaitu 16 Nisan. Jadi kalau 16 Nisan sampai ke Safuat, 6 Sivan, itu tepat 50 hari. Ya. Jadi di sini kita mengetahui bahwa perayaan Safuat adalah 50 hari setelah hari raya buah sulung. Tetapi sangat disayangkan, gereja-gereja di Indonesia merayakannya tidak sesuai dengan almanak penanggalan Ibrani, yaitu 6 Sivan. Bahkan
kenaikan Isa Al-Masih yang tidak diperintahkan untuk dirayakan, justru dirayakan. Kalau saudara melihat di dalam video saya, saudara akan mengetahui bahwa Isa Al-Masih itu beda dengan Yeshua HaMashiach. Saya mau ingatkan kepada saudara, Isa Al-Masih, di mana dia dilahirkan? Di mana saudara-saudara? Di bawah pohon korma. Sedangkan Yeshua dilahirkan di mana? Di kandang, di Migdal Eder. Ya, jadi sangat berbeda. Silsilahnya pun berbeda. Isa tidak mati disalib, Yeshua mati disalib. Ada banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Karena itu saya tegaskan bahwa Isa Al-Masih itu beda dengan Yeshua HaMashiach yang selama ini di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus. Nah, saya lanjutkan. Shavuot yang tertulis dalam huruf sin, bet, waw, ayin, waw, tau, itu memiliki dua makna berganda, yaitu makna gematria dan makna piktograf. Apa itu gematria? Gematria adalah menghitung nilai huruf pada suatu angka atau frasa. Nah, seperti ini. Saya tidak perlu menerangkan kembali, tetapi saya hanya ingatkan misalkan Alef. Karena gini saudara, huruf Ibrani itu tidak mengenal angka. Jadi kalau mau membuat angka, misalkan angka 1 itu hurufnya Alef. Angka 2 itu Bet. Angka 3 itu Gimel. Angka 4 itu Dalet, angka 5 itu He, angka 6 itu Waw, angka 7 itu Zayin, angka 8 itu Ket, angka 9 itu Tet, sedangkan angka 10 itu menggunakan huruf Yod. Kalau 20 Kaf, 30 Lamet, 40 Mem, 50 nun dan selanjutnya. Saya tidak akan menguraikan ini satu persatu karena nanti akan berlama-lama di sini. Kalau seperti misalkan di tempat kita itu ada A, B, C, D, E, F, G. A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi kalau huruf-huruf kita kan punya angka. Beda dengan orang Ibrani, mereka tidak punya angka. Nah, sementara ini adalah piktograf. Saudara bisa perhatikan. Alef itu artinya apa, Bet itu artinya apa, itu di bawahnya ada semuanya. Nanti saudara bisa mengulang-ulang di sini untuk membuktikan makna dari Shavuot. Nah, kalau kita menghitung berdasarkan gematria, Shavuot yang terdiri dari huruf sin, bet, waw, ayin, waw, dan tau, ini kalau dihitung saudara-saudara, sin itu 300, bet itu 2, waw itu 6, ayin itu 70, waw lagi itu 6, tau itu 400. Jadi kalau dijumlah ada 784. Nah, 784 itu kalau 7 itu Zayin, 8 itu Ket, 4 itu Dalet. Jadi Zayin, Ket, Dalet ya. Nah, sementara 7 itu berarti bajak, bisa juga berarti senjata, bisa berarti memotong. Kemudian ket itu pemisah, separator, ya. Kemudian dalet itu pathway atau pintu kecil, saudara-saudara. Nah, ini kalau diartikan artinya memotong pemisah untuk masuk pintu kecil. Siapa itu? Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya tadi di depan saya katakan bahwa Shavuot itu mengarahnya semua kepada Yeshua HaMashiach. Ya. Kita ingat seperti apa yang terjadi di dalam kitab
Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-51. Di sana dikatakan, dan lihatlah, tabir di tempat suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah, dan bumi terguncang dan bukit-bukit batu terbelah. Di sini kita melihat satu kenyataan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yeshua mati, maka tabir bait Elohim terbelah menjadi dua. Kenapa kok tabir bait Elohim yang terbelah? Kenapa bukan sinagognya ambruk misalkan, atau ada alat-alat perjamuan suci yang ada di sana yang rusak misalkan? Kenapa kok tabir yang terpisah? Tabir itu adalah pemisah antara manusia dengan Elohim. Maka dengan matinya Yeshua, maka memotong pemisah untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya kita mengetahui bagaimana untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu hanya melalui satu pintu. Ya, kalau ada orang mengatakan bahwa ada banyak jalan menuju ke Roma, ya saya setuju. Jalan menuju ke Roma memang banyak, tetapi jalan menuju ke sorga, kitab suci katakan hanya melalui Yeshua HaMashiach. Jadi berdasarkan gematria, maka kata Shavuot itu artinya memotong pemisah untuk masuk pintu kecil, yaitu melalui Yeshua HaMashiach. Kenapa kok pintu kecil? Pathway. Karena tidak begitu percaya kepada Tuhan Yeshua langsung kita selamat. Tidak, kita harus tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Tadi saya sudah sampaikan ya. Itu artinya kecil pintunya, tidak asal-asalan. Kemudian kita melihat hal yang berikut, yaitu di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, oleh karena itu Yeshua berkata lagi kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa akulah pintu bagi domba-domba itu. Kemudian ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Jadi Shavuot itu mengarah kepada Yeshua HaMashiach yang adalah pintu satu-satunya. Itu pun pintu kecil yang telah berhasil memotong tirai penyekat antara manusia dan Elohim. Artinya Yeshua sebagai perantaranya. Oleh karena itulah maka kita menyadari bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Elohim itu terputus, saudara-saudara. Tetapi kemudian saking cintanya Bapa Yahweh kepada manusia, maka dia turun ke atas muka bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan perlu kita ketahui, setan itu takut kalau Yeshua mati. Karena itulah ada cerita yang mengatakan Yeshua tidak mati. Kenapa? Karena kalau Yeshua mati, berarti Yeshua adalah sebagai Tuhan atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Saudara lihat ayatnya ini, ya. Jadi setan takut kalau Yeshua mati, karena ketika Yeshua mati dia bangkit, maka dia betul-betul layak untuk menyandang gelar sebagai Mesias. Dan ketika Yeshua masuk di dalam pintu hati kita, kemudian kita menerima, itu hanya bisa dilakukan oleh Ruach HaKodes, bukan dengan cara yang lain. Ada orang yang berpikir kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu yang akan menyelamatkan kita. Sekarang saya mau tanya, sejauh apa ukuran perbuatan baik itu dianggap sudah baik oleh Tuhan? Ada di antara kita yang tahu? Tidak ada satu orang pun yang tahu sampai level keberapa kita melakukan perbuatan baik. Apakah perbuatan baik yang kita lakukan itu sudah sesuai levelnya atau masih kurang? Nah, kalau ternyata kita sudah berusaha mati-matian berbuat baik, tapi ternyata perbuatan baik yang kita lakukan itu masih belum sampai kepada batas yang ditentukan, berarti kan perbuatan baik yang kita lakukan itu sia-sia. Itulah sebabnya maka kitab suci mengajarkan bahwa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yeshua HaMashiach
yang adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia dan dia masuk di dalam hati kita, yaitu Ruach HaKodes. Itulah sebabnya di dalam kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang ada dalam kebenaran yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan rahmat-Nya, Dia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaharuan Ruach HaKodes. Jadi ketika Yeshua menyelamatkan kita, itu melalui bukti, yaitu dengan baptisan air. Baptisan air pun macam-macam, ada yang dipercik, yang terakhir itu saya lihat di YouTube, ada orang membaptis menggunakan pistol air, ada yang menggunakan belangwir itu ya, selang pemadam kebakaran dan sebagainya. Tetapi apa yang tertulis dalam kitab suci, baptisan adalah selam. Bukan hanya itu, karena pada saat kita dibaptis itu kita membuktikan kepada dunia bahwa kita bukan milik dunia lagi, tetapi kita milik Tuhan. Tetapi juga karena pembaharuan Ruach HaKodes. Jadi tidak gampang untuk menerima Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya bisa dilakukan oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Itulah ketika kita merayakan Shavuot. Itu makna Shavuot yang pertama. Sekarang kalau kita melihat makna Shavuot yang kedua dari angka 700 itu sendiri. 700 itu bunyinya Sefameot, ya. Hurufnya Sin, Bet, Ayin, Mem, Alep, Waw, Tau. Sefameot itu 700. Tetapi saudara-saudara, angka Sefameot atau 700 itu cukup ditulis dengan nun akhir. Seperti ini hurufnya, nun akhir, ya. Nah, nun akhir itu di dalam piktograf bisa berarti benih, bisa berarti ikan, bisa berarti kehidupan. Kemudian 80, tadi kan ada 780, berapa tadi ya? 784. Nah, 80 itu smonim. Itu cukup diwakili dengan huruf P. Itu artinya mulut atau kata atau firman. Kemudian 784. Nah, 4 itu arba'a. Arba'a itu hurufnya dalet. Itu pathway atau jalan kecil. Jadi makna Shavuot kalau dilihat dari angka 780 dan 4, kita melihat bahwa manusia itu diumpamakan dengan benih. Kita membaca di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-38. Di sana ketika Yeshua memberikan perumpamaan, dia katakan, dan ladang itu ialah dunia ini, dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, tetapi lalang itu adalah anak-anak si jahat. Jadi manusia diumpamakan dengan benih. Nah, sedangkan tadi mulut atau kata atau firman tidak lain adalah mulut Yahweh yang tertulis di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Di sana berbunyi, namun seraya menanggapi, dia berkata, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi firman yang keluar dari mulut Yahweh yaitu Yeshua HaMasiah itu adalah kata atau yang dilambangkan dengan mulut atau P tadi ya. Yang sama dengan 80 tadi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 700 sudah kita tahu nun akhir, kemudian 80 itu P. Jadi sekarang yang 4 atau arba'a yang diwakili dengan huruf dalet, yaitu berarti pathway atau jalan sempit. Bisa juga berarti tent door atau pintu tenda. Karena kita memang sedang di tempat yang tidak permanen. Jadi ibaratnya di tenda. Seperti bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan dari Mitsrayim ke Kanaan.
Kita juga sedang dalam perjalanan dari dunia ini menuju ke Samayim atau ke surga, di mana Rabi Saul atau Rasul Paulus menulis dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-1 yang berbunyi, sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabernakel, di dalam terjemahan yang lain dikatakan kemah duniawi kita ini dibongkar, kita memiliki suatu bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang tidak dibangun oleh tangan manusia yang kekal di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shavuot yang dihitung dari angka 700 ditambah 80 ditambah 4, berarti manusia yang diumpamakan benih, yaitu anak-anak kerajaan, tentu yang sudah menerima Yeshua HaMashiach sebagai pintu satu-satunya. Jika kehidupan kita yang sementara di bumi ini, yaitu ibarat sebuah tenda dibongkar, di mana tubuh kita mati, pasti masuk ke pintu yang sempit, yaitu menuju ke kehidupan kekal. Haleluya. Tentu setelah menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bukan berarti selesai, tapi harus dikuduskan dengan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, makna sesungguhnya daripada Shavuot yang adalah mengacu kepada Yeshua HaMashiach. Padamu ya Tuhan, Engkau yang telah memimpin ibadah perayaan Shavuot pada malam hari ini. Engkau berkati seluruh jemaat yang sudah hadir. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang ada di bawah pimpinan Ruach HaKodes, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau menyertai kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu itu tetap menjaga dan memelihara serta melindungi kami dari orang jahat maupun kuasa setan yang akan mengganggu, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sehingga ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan korban untuk siaran radio, supaya melalui radio ini semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Berkati juga semua pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah olehka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah olehka weyasem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abi berdarah, Abi